An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini di zaman Nabi ya, di zaman Nabi. Sekarang tidak ada. Jangan nanti ada guru besar Nabi bilangin, kamu telah dinikahkan sama saya. Nah, itu walid itu. Paham enggak? Itu film itu. Jangan ya, jangan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, nih perhatikan, sesungguhnya ini Aisyah menceritakan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dhan nisa'ih thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda, akhrajahu Ahmad wa da'aful Bukhari. Ini hadis, perhatikan, Rasulullah bersabda bahwa Aisyah berkata bahwa pernah Nabi mencium salah satu istrinya sebelum berangkat sholat. Dia cium, berarti definisi cium bisa dahinya ya, artinya bersentuhan kulit dengan kulit. Yang membatalkan wudu apa? Iltika basyaratai rajulain wa imra'atin kabirain. Bersentuhan kulit dengan kulit tanpa penghalang, dua-duanya dewasa, bukan mahram, artinya halal menikah. Dia cium dahinya. Tsumma kharaja ila shalah, kemudian Nabi keluar menuju salat. Walam yatawadda, Nabi tidak ambil air wudu. Inilah dipakai dalil Imam Malik menyentuh perempuan selama tidak syahwat tidak batal wudu. Menurut Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i mengatakan ini hanya berlaku khusus bagi Nabi. Namanya khususiyah. Ya, hanya berlaku khusus bagi Nabi. Pernah Nabi kan salat tahajud mau sujud, lalu ada kakinya siapa? Aisyah digeser sama Nabi. Itu kan disentuh itu tengah-tengah sholat, tidak batal wudhu sholatnya. Nah, kenapa? Khususiyah bagi Nabi. Ya, ada kadang-kadang terjadi dibolehkan Nabi tapi tidak dibolehkan umatnya. Ya, itu ya, namanya khususiyah. Contoh, kita umatnya paling banyak 4, kalau Nabi 9. Itu paling banyak 4 kalau nyali ya. Yang kedua, contoh lagi, darahnya kita najis, darahnya Nabi enggak najis. Contoh, Nabi tidur tidak batal wudu, kalau kita tidur batal wudu, tapi Nabi tetap ambil air wudu kalau bangun tidur. Kenapa? Suri toladan sebagai contoh. Pada hakikatnya Nabi kalau tidur tidak batal wudu. Kenapa? Nama ainu wala yanamu qalbuh. Tidur matanya tapi tidak tidur hatinya. Matanya tidur, hatinya tidak tidur. Bagaimana mau batal? Contoh lagi, khususnya bagi Nabi. Nabi ketiduran sholat subuh, dibangunkan malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Amsakallahu samas binomik. Allah menahan matahari gara-gara tidurmu wahai Rasulullah. Jadi matahari ditahan sama Allah, tidak boleh naik. Tidak boleh naik matahari. Kenapa? Gara-gara Nabi belum bangun. Itu khususnya bagi Nabi. Kita tidak boleh begitu. Tertahan gitu. Itu. Contoh lagi, banyak khususnya bagi Nabi ya, yang kadang-kadang tidak berlaku bagi umatnya Nabi Muhammad SAW ya. Kita tidak makan 3 hari pingsan. Nabi tidak makan 3 hari kuat. Itu khususnya bagi Nabi. Ya. Ini dilemahkan oleh Imam Bukhari sehingga memang ini sulit untuk jadi hujjah. Karena Al-Quran, masalahnya Al-Quran mempertegas. Ini loh Al-Quran ini. Aulamastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Nisa tidak disyaratkan mau istri bukan istri. Semua menyentuh perempuan yang bukan mahram batal wudu. Itu dalil Al-Quran. Tapi ingat ya, perbedaan pendapat ini jangan jadi perselisihan. Nah, kalau Imam Malik mengatakan
selama tidak syahwat tidak batal. Ya sudah, pendapat Imam Malik. Cuman kita tidak boleh nyebrang. Saya madhabnya Imam Syafi'i, tapi pakai pendapat hal yang membatalkan wudhu Imam Malik, tidak boleh. Kalau mau pakai Imam Malik dari awal, toharo, sholat, semua, haji, puasa Imam Malik. Nah, pakai madhab Imam Malik. Imam Malik kalau wudhu repot ente, harus digosok. Airnya itu harus digosok, harus dalek. Ya, kalau Imam Syafi'i tidak harus digosok, yang penting mengalir. Nah itu, jadi ada kadang-kadang tidak boleh nyebrang ya, seenaknya, sedikit-sedikit. Kenapa tidak wudhu kok? Imam Malik. Itu ente pakai bus Keramat Jati, nyebrang, tapi naik bus apa misalnya? Bus yang lain misalnya, bus Liman, pakai karcis bus Keramat Jati belinya, tapi naik bus Liman, disuruh turun ente. Nggak boleh, namanya bus karcis, naiknya di mana, turunnya di situ, dari awal hingga akhir. Ya, kecuali urusan darurat. Apa urusan darurat? Boleh saya kasih contoh? Perkara tawaf. Orang kan tawaf itu disyaratkan wajib punya wudhu. Sedangkan menghindari perempuan ketika tawaf hampir dikatakan mustahil. Ya, mustahil kalau menghindari perempuan, sehingga kalau tawaf dikenai perempuan boleh taklik, tapi wudhunya harus pakai wudhu Imam Malik. Jadi sebelum tawaf Anda harus wudhu pakai wudhunya Imam Malik. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak usah taklik, pakai pendapat furu' daripada Imam Syafi'i. Furu' daripada Imam Syafi'i, kalau tawaf batalal lamis lamal mus, batal yang memegang, tidak yang dipegang. Jadi kalau tawaf, saya misalnya tawaf sama Ustadz Salim, tiba-tiba Ustadz Salim bilang, Bib, nah senggol ke tadi perempuan Libanon, ada perempuan Libanon senggol ki. Ya, bagaimana? Jawabannya tidak batal, karena Ustadz Salim tidak menyentuh, tapi disentuh. Selama bukan kita yang menyentuh tidak batal, tapi kalau disentuh tidak masalah. Yang penting bukan kita yang pegang. Karena furu', tau furu' ya, cabang daripada ulama Imam Syafi'i mengomentari khusus al-masyaqqah batalal lamis lamal mus, batal yang memegang, tidak yang dipegang. Kayak mayat, Anda tuh mayat, ada jenazah perempuan di mandi, tiba-tiba datang suaminya pegangi, batal apa enggak? Enggak. Atau datang orang lain, tetangganya, nah pegang itu mayat perempuan, sudah midi wudhu, sudah wudhu ini perempuan mayat ini, bagaimana? Enggak batal. Kenapa? Batalal lamis lamal mus, batal yang memegang, tidak yang dipegang. Kenapa? Li'annal mayyit rufi'atil aklam, karena mayat itu tidak berlaku lagi hukum, tidak berlaku, karena dia tidak memegang, tapi dia dipegang. Kalau dia dipegang berarti tidak masalah, kecuali mayat kah goyangi, nah segini, nah, batal ki mayat kah? Nah, tapi itu kan tidak ada terjadi. Makanya ada orang bilang, jangan kau pegang kau dong, ada jenik, nah nanti batal ki mayat kah? Enggak, mayat tidak batal wudhunya, sampai kiamat mayat tidak batal wudhunya. Ya, mayat tidak batal wudhunya, cuman jangan pegang, bukan masalah wudhu, masalah haram, karena bukan mahramnya. Ada kadang-kadang itu orang jenguk tetangganya meninggal, nabuk kaki, ini laki-laki ini yang melayat, yang meninggal perempuan, nabuk kaki, sudah itu nak pegang-pegang dahinya kodong kayak tidur, kena pegang, tidak bisa, ini dosa besar. Ada apa itu? Ini yang pertama, kenapa mau dibuka? Tidak usah dibuka. Yang kedua dipegang lagi, double dosa namanya. Kalau Anda melayat, kalau yang meninggal perempuan, laki-laki tidak usah buka. Perempuan boleh, sesamanya perempuan, tidak apa-apa. Kemarin almarhum ayah Anda tercinta meninggal, wafat,
ada perempuan mau lihat orang pasar sentral, mau buka, Bu Haji Jamiki buka kiri, minta maaf Kak. Cegat, saya memang jaga gawang di situ. Saya jaga, ada yang mau buka, jangan Miki, tapi cukup begini saya. Ada bilang Habib mau Kak buka Ki, tunggu dulu, bergeser itu perempuan. Kenapa? Ya wajib kita menjaga kemuliaan orang tua. Ya, tuh. Ini penghormatan terakhir ini, ntar lagi dikubur. Itu ya, jangan sampai seenaknya, ya. Ada malah lucu. Nah, kasih taruh saja tertutup setengah ke sini, terbuka sini. Orang mondar-mandir melihat. Di mana akal sehatnya? Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Sallallahu alaihi wasallam.